Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Dewi Sartika Samatupang, NPM 2105170063. Saya dari kelas B1 Akuntansi Pagi. Oke, baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya tentang aspek akuntansi dalam bisnis. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah pengelolaan laporan keuangan antara selisih penghasilan dan biaya yang dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui laba atau rugi yang didapat oleh perusahaan tersebut. Nah, dapat kita simpulkan, laporan laba rugi ini merupakan suatu catatan laporan keuangan yang mana jika pendapatan lebih besar dibandingkan jumlah biaya, maka pada saat itu perusahaan sedang mengalami keuntungan. Dan jika pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah biaya, maka pada saat itu perusahaan sedang mengalami kerugian. Tujuan laporan laba rugi adalah menyampaikan informasi tentang suatu kondisi yang terjadi di perusahaan. Nah, dapat kita artikan nih, bahwa tujuan laporan laba rugi itu suatu cara untuk menyampaikan informasi kepada perusahaan, yang mana apakah perusahaannya sedang mengalami keuntungan atau malah sebaliknya mengalami kerugian. Yang selanjutnya, elemen-elemen dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Adalah sebuah catatan yang terjadi pada arus kas masuk atau peningkatan aktiva dari suatu perusahaan karena produksi barang selama periode tertentu. Jadi contohnya itu seperti penyediaan jasa bagi perusahaan jasa. Yang kedua yaitu beban. Adalah sebuah catatan yang terjadi pada arus kas keluar atau penggunaan aktiva dari suatu perusahaan karena produksi barang selama periode tertentu. Contoh beban itu seperti pengeluaran beban asuransi, pengeluaran beban biaya, pengeluaran beban gaji, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keuntungan. Adalah suatu elemen yang menggambarkan adanya peningkatan ekuitas karena terdapat transaksi perusahaan yang secara kebetulan dihasilkan dari investasi pemilik perusahaan tersebut. Nah, contoh keuntungan itu seperti ada perusahaan dagang nih, memperoleh pendapatan dari penjualan dagangannya kepada pelanggan. Yang keempat ada kerugian. Kerugian adalah suatu elemen yang menggambarkan adanya penurunan ekuitas karena terdapat transaksi perusahaan yang secara kebetulan dihasilkan dari beban pemilik perusahaan tersebut. Nah, contoh kerugian seperti pengeluaran biaya aset yang kemudian menyebabkan penurunan atau kerugian perusahaan. Hal ini disebut dengan kerugian dalam laporan laba rugi. Bentuk laporan laba rugi. Yang pertama ada bentuk single step. Bentuk single step merupakan penggabungan antara pendapatan dan beban dalam satu kelompok. Contohnya itu bentuk laporan laba rugi ini biasanya disajikan secara sederhana dan ringkas. Yang kedua, bentuk multiple step. Merupakan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi laba bersih, lalu diperoleh laba usaha. Nah, bentuk multiple step ini biasanya disajikan lebih jelas, lengkap, dan terperinci. Jadi kalau laporannya panjang gitu dan dijelaskan macam-macam kasnya itu, jadi itu namanya disebut laporan laba rugi dalam bentuk multiple step. Fungsi-fungsi laporan laba rugi menjadi alat untuk mengukur dan menganalisis perkembangan suatu perusahaan, memberikan informasi mengenai total pajak yang harus dibayarkan perusahaan, memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, menjadi alat untuk evaluasi kinerja perusahaan. Nah, dari beberapa fungsi laporan laba rugi ini, kita dapat tahu bahwa laporan laba rugi ini memiliki fungsi sebagai untuk evaluasi perusahaan dalam mengembangkan suatu perusahaannya. Selanjutnya ada contoh laporan laba rugi. Nah, dari contoh di atas, saya mengambil PT Duta Bangsa Indonesia.
Tahun 2016, PT Duta Bangsa Indonesia mengalami kenaikan laba sebesar 7.550. Sedangkan pada tahun 2017, laba yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan sebesar 7.250. Nah, di tahun 2016 ini kita tahu bahwa perusahaan sedang mengalami keuntungan atau sering disebut dengan laba. Dan tahun 2017 ini perusahaan sedang mengalami penurunan. Otomatis dalam hal ini PT Duta Bangsa Indonesia ini sedang mengalami laba dan rugi. 2. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi pencatatan lebih jelas arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan. Nah, ini merupakan catatan laporan keuangan yang mana arus kas masuk dan arus kas keluarnya itu disajikan lebih jelas dan dijelaskan dari mana perusahaan itu mengalami arus kas masuk dan arus kas keluar. Cara pelaporan arus kas. Ada 2 metode cara pelaporan arus kas. Yang pertama, metode langsung. Merupakan metode yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi yang dilakukan dengan cara mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi, sehingga kegiatan ini akan dilaporkan sebagai kas bersih. Nah, dari metode langsung ini, itu seperti mencatat laporan arus kas yang secara ini mencatat dengan menggunakan laporan arus kas tersebut. Gitu. Metode tidak langsung ini merupakan metode yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi yang dilakukan laba bersih dengan cara mengkoreksi pengaruh transaksi dan beban yang berkaitan dengan arus kas investasi pendanaan suatu perusahaan. Nah, metode tidak langsung ini merupakan metode yang digunakan untuk memastikan laba bersih dalam arus kas itu secara otomatis tanpa adanya pencatatan, berbeda dengan metode langsung tadi. Selanjutnya, rasio arus kas. Yang pertama, rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar. Merupakan rasio yang menghitung kemampuan arus kas operasi perusahaan dalam melunaskan kewajiban lancar perusahaannya. Nah, di sini contohnya itu seperti rasio ini merupakan jumlah gitu, menghitung jumlah yang harus dibayar perusahaan dalam 1 tahun gitu. Yang kedua, rasio arus kas operasi terhadap bunga. Merupakan rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman kepada kreditor yang dananya bersumber dari arus kas operasi perusahaannya. Nah, rasio ini merupakan cara perusahaan dalam membayar bunga pinjamannya kepada kreditor yang pada saat itu sedang mengalami jatuh tempo. Yang ketiga, rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal. Merupakan rasio yang dilakukan untuk mengukur arus kas operasi yang terjadi untuk pengeluaran investasi perusahaan tersebut. Nah, di rasio ini perusahaan menghitung berapa bunga yang harus dibayarkan perusahaannya. Gitu. Yang keempat, rasio arus kas operasi terhadap total utang. Merupakan rasio yang menghitung kemampuan arus kas operasi dalam melunasi seluruh kewajibannya seperti kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang dari perusahaannya. Nah, ini merupakan cara perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh perusahaannya. Yang kelima yaitu rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh asumsi akuntansi akrual dalam mempengaruhi perhitungan laba bersih perusahaannya. Ini merupakan metode rasio akuntansi akrual yang mana berpengaruh dalam laporan laba bersihnya, gitu. Contoh laporan arus kas. Di sini saya menyajikan contoh laporan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Di tahun 2018, PT Telekomunikasi Indonesia memiliki jumlah kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar 17.439, sedangkan jumlah kas dan setara kas pada akhir tahun 2019 berjumlah sebesar
18.242. Nah, dalam laporan arus kas PT Telekomunikasi Indonesia ini, kita dapat mengetahui nih dari mana jumlah pengeluaran dan penghasilan dari suatu perusahaan. Karena di dalam laporan ini disajikan arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, maupun arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang ketiga, penggunaan pendekatan keuangan dan akuntansi. Penggunaan pendekatan keuangan atau sering disebut cash basis adalah pengelolaan keuangan modern yang dilakukan untuk menentukan antara pendapatan dan biaya. Sedangkan penggunaan pendekatan akuntansi atau accrual basis adalah pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan biaya dilaporkan pada saat biaya tersebut dilakukan untuk menghasilkan pendapatan usaha. Nah, kedua ini, cash basis ataupun accrual basis, merupakan cara pendekatan akuntansi yang mana dilakukan untuk menentukan pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu metode penghitungan rasio yang menggunakan laporan keuangan sebagai penilai kinerja perusahaan dan juga sebagai penilai perkembangan kondisi dari perusahaannya tersebut. Nah, di sini yang dimaksud rasio keuangan itu merupakan catatan laporan keuangan yang mana sebagai untuk kinerja penilaian perusahaan dan sebagai kondisi perkembangan keuangan perusahaan tersebut gitu. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar suatu perusahaan. Contohnya itu seperti gaji karyawan, pembayaran tagihan listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada solvabilitas. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besar beban utang perusahaan dibandingkan dengan aktivitas perusahaannya. Seperti contohnya membayar kewajiban jangka pendek dari suatu perusahaannya. Yang ketiga, profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan kemampuan perusahaan dalam menentukan laba dari pendapatan yang dimiliki perusahaannya. Nah, itu seperti contohnya suatu cara perusahaan menilai kinerja yang diperoleh laba untuk perusahaannya. Yang keempat, aktivitas. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan dari besar peningkatan penjualan dan investasi yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan seperti contohnya pengelolaan aset, pengelolaan data, mengelola data, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh jenis laporan rasio keuangan. Nah, di sini saya menyajikan rasio likuiditas PT Telekomunikasi Indonesia. Di tahun 2014, PT Telekomunikasi Indonesia mengalami kenaikan sebesar 106,1%. Dan tahun 2015 naik lagi menjadi 135,3%. Kemudian pada tahun 2016 menjadi 119,9%. Kemudian turun lagi pada tahun 2017 dan 2018 yakni menjadi 104,8% dan 93,5%. Nah, penurunan ini kemungkinan dipicu karena adanya utang yang harus dibayar perusahaan ataupun masih adanya hutang yang belum dilunasi perusahaan tersebut, sehingga terjadi penurunan pada tahun 2017 dan 2018. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati kita semua, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Sekian presentasi saya hari ini. Saya harap presentasi saya ini dapat menjadi ilmu tambahan buat kita semua, dan
dapat menambah wawasan kita tentang apa saja aspek akuntansi dalam bisnis. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.